Oke, kali ini saya mau membahas dan menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Ferry Irwandi. Ferry Irwandi sudah membahas panjang lebar terkait dengan kasus videografi yang ada di Sumatera yang dikasuskan atau dipidanakan karena diduga ataupun dengan alasan korupsi, penggelapan dana, markup dana. Tapi saya tidak menanggapi secara keseluruhan, saya hanya menanggapi dari sisi leadership ataupun generasi. Ferry Irwandi menyebutkan bahwa dia menemukan data di sana seharusnya menurut kejaksaan itu editing, mikrofon, dan yang lain-lain beberapa hal lainnya itu tidak usah ada biayanya harusnya. Harusnya nol biaya, nol rupiah. Tetapi di dalam proses LPG ataupun proses pembuatan video yang dilakukan oleh videografi di Sumatera, yang teman-teman lihat gambarnya di sini, itu jadinya dia terjerat kasus itu. Ini kan masalah yang memang sangat lucu ya. Ferry Irwandi sudah membahas itu. Tetapi saya akan membahas dari masalah soal generasinya. Saya punya pengalaman begini, waktu saya bergabung di salah satu lembaga di Indonesia juga, dan saya berada di khususnya di bidang, media juga, memegang media, kemudian kerjaan saya syuting, kemudian editing. Waktu itu syuting dengan kamera yang ada, kemudian editing dengan laptop yang ada. Laptop yang ada sebenarnya tidak kompatibel dan speknya bukan untuk editing. Waktu itu saya sampaikan kepada pemimpin bahwa laptop ini tidak bisa untuk ngedit sesuai kebutuhan yang kita harapkan. Pertama bukan speknya, yang kedua memang nanti resikonya laptop mati. Saya sampaikan begitu. Tetapi leader berkata, "Ya udah pakai aja apa adanya," gitu. Oke, akhirnya saya pakai. Padahal laptop itu kalau dipakai untuk render karena nggak ada video grafiknya, itu lama sekali. Video 30 menit ngerendernya bisa 1 jam dan laptopnya sangat panas sekali. Bahkan bukan hanya 1 jam, lama-kelamaan video yang 40 menit ngerendernya 1 hari, begitu. Jadi pekerjaan yang harusnya bisa cepat selesai, akhirnya bisa berhari-hari. Kemudian waktu mengedit, itu katanya, "Kok lama sekali, cuman ngedit video begitu aja kok lama sekali?" Itu kata pemimpin kepada saya. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Setelah saya pakai beberapa kali, laptopnya jadi mati hidup, rusak. Prosesornya juga kena. Kemudian dia mudah overheat dan akhirnya sering mati. Yang kedua, soal perkataan leader bahwa ngedit gitu aja kok lama sekali, itu membuat saya jadi berpikir ini orang ini paham nggak sih soal edit mengedit, soal alatnya aja nggak kompatibel, kerjaan yang harusnya 10 menit bisa jadi 30 menit dan 1 jam, video yang 40 menit yang harusnya selesai 1 sampai 2 jam atau bahkan 1 jam, sampai 1 hari ngerendernya dan laptopnya akhirnya mati. Dari sini saya jadi berpikir bahwa leader mungkin nggak memahami konteks editing video. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan yang dibahas oleh Ferry Irwandi dengan kasus yang ada di Sumatera. Karena di sana dikatakan bahwa anggaran harusnya Rp0 untuk editing dan, mikrofon. Ini sesuatu yang sangat lucu. Editing itu sebenarnya ada software. Software itu kalau pakai gratisan, itu bisa aja sih, tetapi terbatas pastinya. Efek-efeknya ya, animasinya, kemudian elemen-elemennya terbatas. Kalau supaya tidak terbatas harusnya berbayar. Di situ pun sudah ada biaya. Kemudian editing, orang ngedit itu harusnya ada upah lelah atau biaya terima kasih. Saya kalau ngedit, desain aja 15 menit itu 30.000. Itu di tempat pengeditan atau pendesainan gambar. Dan saya juga kembali ke konteks saya, ngedit gitu aja kok lama kata pemimpin. Nah ternyata di situ ada gap bahwa leader kita kalau dia nggak ngikuti perkembangan zaman, itu mempengaruhi mindset dan kebijakan yang ada. Contoh, mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang bekerja di satu lembaga ataupun perusahaan yang leadernya pakai old mindset. Dia tidak tahu bagaimana kebutuhan dunia digital sekarang. Pasti yang pertama yang saya bisa pastikan, kebutuhan soal kamera tidak terlalu diperhatikan,
Kebutuhan soal komputerisasi untuk editing pasti tidak diperhatikan, software tidak diperhatikan, alat untuk record nggak diperhatikan, dan mintanya hasil yang bagus. Kemudian mungkin mudah menge kita sebagai editor itu kerja gitu aja kok lama. Kalau teman-teman ngalami itu bisa tulis di kolom komentar saya dan gimana ceritakan pengalamanmu di sana, di kolom komentar itu. Kemudian kalau kita kembali bahwa generasi dulu dan generasi sekarang ada gap, seharusnya pemimpin kita itu juga belajar zaman yang sudah berubah ini. Kemudian kita sebagai orang muda di zaman ini juga harus tidak boleh lelah-lelah untuk mengkomunikasikan ini. Kalau memang kita di dunia kerja yang pemimpinnya nggak relevan, nggak bisa ngikuti perkembangan zaman, ya jangan dipaksakan. Itu akan membuat emosimu terkuras. Kamu bisa beralih ke lembaga yang memang tahu dunia sekarang. Dunia digital itu tidak murah. Untuk perlengkapannya, untuk editing pun juga nggak murah. Saya kembali ke pengalaman saya bahwa dulu saya akhirnya karena laptopnya mati-mati tadi, saya menggunakan HP ngeditnya, pakai HP sendiri. Waktu itu RAM HP saya masih RAM 2 dan kameranya masih terbatas. Tapi lumayan untuk ngedit-ngedit pakai software tertentu dan akhirnya juga mati HP saya karena adanya HP itu lebih cepat daripada laptop yang saya ceritakan tadi. So, di sini kesimpulannya adalah seorang pemimpin yang tidak tahu zamannya atau tidak relevan, maka biasanya itu menjadi penghambat dalam lembaga itu atau perusahaan itu. Apalagi kalau dia nggak mau belajar, maka karyawannya, timnya akan sengsara. Apakah kalian mengalami? Share di komentar.